Namanya Ojina, dia adalah siswi paling populer dan tercantik di sekolahnya. Meski persaingan ketat, dia bisa terpilih sebagai trainee di salah satu agensi hiburan ternama di Korea. Kesempurnaannya semakin lengkap ketika ia sering membantu orang-orang yang dibuli. Dia adalah sosok yang membuat trennya sendiri sehingga dikenal terlahir sebagai selebriti. Jina juga memiliki teman-teman yang tak kalah populer dan kaya. Mereka adalah Song Han-na yang merupakan trainee juga, dan Jung Min-ji yang merupakan anak bungsu dari keluarga kaya. Di balik itu, ada siswa bernama Lee Seung-min yang diam-diam memerhatikan Jina selama ini. Temannya bernama Oh Baul selalu berusaha menyadarkannya bahwa Seung-min dan Jina adalah dua orang yang hidup di dunia berbeda. Apalagi Jina telah mempunyai pacar yang populer dan merupakan pemain bisbol menjanjikan. Namun sepertinya hubungan mereka tidaklah semulus itu ketika Jina meminta putus pada Gu Hyung-tak. Hyung-tak yang sudah sering melewatkan janji mereka tentu membuat Jina marah. Teman-temannya bahkan menganggap Hyung-tak sudah berlebihan melewatkan dan melupakan Jina di hari ulang tahunnya akibat sibuk bermain bisbol. Hyung-tak kembali tak menanggapi serius keinginan Jina untuk putus dan malah terus menanyakan alasannya. Hal itu pun membuat Jina berbohong bahwa ia telah mempunyai pacar baru yang jauh lebih baik darinya. Dengan randomnya, Jina menunjuk foto Seung-min di papan buletin sebagai sosok pacar barunya itu. Tidak percaya, Hyung-tak pun memintanya untuk memperkenalkannya dengan Seung-min besok. Dan jika itu benar, maka ia akan menerima fakta mereka telah putus. Tanpa menunggu lama lagi, Jina bersama teman-temannya mencari sosok adik kelas yang tidak terkenal itu. Titik terang akhirnya muncul ketika Baul yang melihat foto itu segera mengenalkan dirinya sebagai teman Seung-min. Dengan berlebihannya pun, Baul memberitahu kabar Seung-min yang sekarang ini dicari Jina. Untuk pertama kalinya, Seung-min berhadapan dengan kakak kelas yang dikaguminya. Ia pun tak menyangka hari di mana ia masuk ke dunia Jina akan datang secepat ini. Tanpa ragu pula, Jina meminta tolong pada Seung-min untuk bisa menjadi pacarnya. Tahun lalu di ruang penyiaran, Seung-min membuat kesalahan yang telah lupa menyiapkan musiknya. Jina pun merasa tidak keberatan dengan akan bernyanyi tanpa musik itu. Di sanalah Seung-min dibuat jatuh cinta dengan pesona dan suara indah Jina. Seung-min yang selama ini hanya melihat Jina dari kejauhan tentu saja kaget dengan ajakan Jina itu. Sejenak pun Seung-min salah paham dengan mengira Jina menyukainya. Segera Jina meluruskan hal itu, yang mana ia mengajak Seung-min untuk berpura-pura pacaran dengannya. Namun tidak terduga, Seung-min menolak untuk terlibat dalam kontrak kencan bersama Jina. Momen itu menjadi hal paling memalukan dalam hidup Jina. Ia pun tak tahu harus berbuat apa lagi untuk bisa memperkenalkan Seung-min pada Hyung-tak besok. Penolakan itu juga membuat Baul marah dan kesal sendiri pada Seung-min dan terus menanyakan alasannya menolak ajakan Jina. Dan sepertinya alasan Seung-min itu ada kaitannya dengan janjinya bersama mendiang ibunya. Saat itulah datang Hyung-tak yang langsung mengenali Seung-min. Ia pun meremehkan Seung-min berdasarkan penampilannya dan yakin dia bukanlah pacar Jina. Keesokannya Jina masih dibuat tidak percaya dengan Seung-min yang telah menolaknya. Paginya semakin menjengkelkan ketika ia kembali kehilangan barang-barangnya. Di saat seperti itu, lagi-lagi datang Hyung-tak yang mengingatkannya untuk memperkenalkan pacarnya sepulang sekolah nanti. Tidak ada pilihan lain, Jina membuat kehebohan dengan mendatangi kelas Seung-min untuk berbicara dengannya. Jina pun akhirnya menjelaskan alasan ingin Seung-min berpura-pura menjadi pacarnya dan alasan kenapa harus Seung-min. Sekali lagi ia mengajak Seung-min dengan memberi kontrak kencan itu. Jangka pacaran mereka adalah 50 hari. Seung-min pun sejenak dibuat senang bisa berjalan-jalan bersama Jina. Namun senyumnya luntur ketika ia dilarang jatuh cinta semasa kontrak itu. Kontrak mereka mulai diperbaiki dengan keinginan Seung-min. Seung-min pun tanpa ragu mengeluarkan pendapatnya yang tak ingin memanggil Jina sebagai kakak. Panggilan lembut Seung-min Jinaya sejenak membuat Jina salting. Isi kontrak itu semakin dipenuhi dengan keinginan Seung-min yang tentu saja harus disetujui Jina. Tetapi Seung-min kembali tertampar kenyataan saat Jina berkata akan memenuhi semua itu mengingat mereka bukanlah berkencan sungguhan. Namun lagi-lagi Seung-min dibuat ragu menandatangani kontrak itu, mengingat mendiang ibunya yang memintanya untuk menjalani hidup dengan jujur.
bel yang berbunyi membuat Jina pergi dan mencoba mempercayai keputusan Seungmin. Sontak Jina yang datang sendiri kembali membuat Hyungtak meledeknya dengan akan terus menganggap mereka berpacaran jika pacar baru Jina tidak kunjung datang. Di saat putus asanya itu, Seungmin juga telah memutuskan untuk mengikuti kontrak kencan itu dengan yakin bisa mengubah hubungan mereka menjadi nyata. Seungmin kembali menyebut nama Jina dengan lembut dan dengan percaya diri memperkenalkan dirinya sebagai pacar baru Jina. Hyungtak pun dibuat kesal sendiri setelah Jina benar-benar memperkenalkan pacar barunya itu. Keesokannya, Seungmin harus menghadapi tingkah ayahnya yang kini mempunyai pacar baru lagi. Namun ia mengambil kesempatan itu dengan menanyakan apa saja yang disukai para wanita. Sesuai perkataan ayahnya, Seungmin mencoba memenuhi keinginan makan Jina. Ia pun tak mampu menyembunyikan perasaan senangnya melihat Jina menerima itu. Sesuai kontrak mereka, Seungmin harus mengantar Jina pulang. Namun Jina yang belum ingin pulang segera menolaknya. Lagi-lagi Seungmin harus mengikuti perkataan ayahnya untuk menjadi lelaki keren yang tidak terlalu melekat karena pada akhirnya wanita itu akan datang padanya. Saat itulah ada kehadiran Hyungtak yang tentu membuat Jina benar-benar datang pada Seungmin. Sontak kemesraan mereka kembali membuat Hyungtak kesal untuk kesekian kalinya. Sementara Jina mengambil kesempatan itu untuk bisa mengenal Seungmin lebih dalam agar Hyungtak bisa berhenti mencurigai mereka. Dari situ pun mereka mendapati banyak kesamaan dalam menyukai sesuatu. Jina yang ingin pergi latihan membuat Seungmin menawarkan diri untuk ikut dengannya dengan alasan agar bisa mengantar Jina pulang nanti. Di studio, Hanna menyayangkan Jina yang harus berpura-pura pacaran dengan siswa seperti Seungmin di saat ia bisa mendapat yang jauh lebih baik darinya. Selesai latihan pun, Seungmin benar-benar menunggu Jina untuk diantar pulang. Setibanya saat itu, Seungmin berhasil menyelamatkan Jina yang tidak memperhatikan jalan. Mata Seungmin pun tertuju pada lampu lalu lintas yang katanya telah lama rusak. Sesampainya di rumahnya, Jina meminta nomor telepon Seungmin dengan alasan untuk berjaga-jaga saja. Namun meskipun begitu, Seungmin tidak bisa menahan rasa senangnya lagi. Di balik itu, diam-diam ada sosok orang yang memperhatikan kedekatan mereka. Saat bersenang-senang dengan Hana dan Minji, Jina tiba-tiba teringat harus berfoto bersama Seungmin untuk foto profil mereka. Sontak hal itu membuat Hana kesal pada Seungmin yang dinilainya ingin memanfaatkan popularitas Jina saja. Jina kembali membantah itu dengan mengaku dialah yang menyarankannya agar Hyungtak tidak menaruh curiga pada mereka. Hana pun kembali kesal sendiri ketika Jina seenaknya memanggil Seungmin ke sana. Namun yang adanya Baul malah berakhir bergabung bersama mereka. Mereka pun harus menghadapi sikap berlebihan Baul yang malah disambut tawa oleh Minji. Namun suasana itu justru membuat Hana bad mood dan memutuskan pulang lebih dulu. Untuk kesekian kalinya, Jina kembali dibuat salting dengan perhatian kecil Seungmin. Di sana pun, Seungmin mengajak mereka ke tempat makan enak yang jarang diketahui orang. Namun tak terduga tempat itu adalah warnet. Dan itu tidak sia-sia ketika Minji dan Jina benar-benar menyukai makanan di sana. Mereka pun menghabiskan waktu dengan bermain game. Baul dan Seungmin sendiri merasa kagum dengan kemampuan tak terduga Jina dalam memainkan game itu. Di sana pula, Seungmin kembali memberi perhatian kecil dengan menunggu Jina dari toilet, yang memang dikenal berbahaya di sana. Saat selesai pun, mereka akhirnya berfoto bersama dan mengubah foto profil mereka. Kali ini pun Jina menawarkan diri untuk gantian menghantar Seungmin pulang. Sementara Hana mendapat pesan dari Jina yang meminta maaf telah mengundang Seungmin tanpa persetujuannya. Namun saat itu, Hana malah salah fokus dengan foto profil Jina. Sesampainya di rumah Seungmin, Jina dengan tegas menolak tawaran untuk dihantar Seungmin pulang. Yang bisa dilakukan Seungmin saat itu hanyalah memberi jaketnya pada Jina. Untuk kesekian kalinya, Jina dibuat tersenyum kecil melihat tingkah Seungmin. Esok hari, Hyungtak akhirnya melihat foto profil baru Jina. Ia pun kembali berhadapan dengan Seungmin yang dinilainya terlalu biasa untuk berpacaran dengan Jina.
Saat itu datanglah Jina yang ingin mengembalikan jaket Seungmin. Jina pun memperingati Hyung-tak untuk tidak bermacam-macam dengan pacar barunya. Lantas perkataan itu membuat Hyung-tak menyuruh Jina untuk seharusnya membawa lelaki yang lebih baik dari pecundang ini. Karena sampai sekarang Hyung-tak masih tak bisa percaya akan Jina berpacaran dengan Seungmin yang terlalu biasa. Perkataan itu segera dipatahkan Jina dengan mendadak mencium Seungmin. Hyung-tak semakin sulit untuk tidak mempercayai hubungan mereka lagi. Sementara Seungmin dibuat marah dengan tingkah seenaknya Jina. Begitu juga dengan teman-temannya yang masih kaget dengan kejadian tadi. Jina hanya bisa mengaku melakukan itu dengan spontan karena keraguan Hyung-tak. Namun dari kejadian itu, Hyung-tak memutuskan tidak akan tinggal diam lagi. Ia sepertinya berusaha mendapatkan kembali hati Jina dengan menunjukkan kehebatannya. Keramaian di sana menjadi kesempatan bagi Baul untuk mempromosikan klub TikTok-nya. Dan satu-satunya orang yang tertarik bergabung hanyalah Minji saja. Jina pun turut mengambil kesempatan itu untuk mengajak Baul makan bersama agar Seungmin juga bisa bergabung. Namun sayangnya Seungmin masih menghindari Jina dengan alasan sibuk di ruang siaran. Tak ada pilihan lain, Jina hanya bisa menceritakan kejadian itu pada Baul dan menanyakan alasan Seungmin bisa marah. Apa yang dilakukan Jina kemarin adalah hal yang paling tidak disukai oleh Seungmin karena ciuman tanpa perasaan itu adalah palsu dan tidak tulus. Jina akhirnya tahu bahwa Seungmin adalah tipe orang yang mengutamakan ketulusan hingga itu menjadi alasannya sempat menolak berpura-pura pacaran dengan Jina. Alasan Seungmin menerima kontrak kencan itu adalah karena perasaannya nyata terhadap Jina. Baul pun keceplosan memberitahu rasa suka Seungmin terhadap Jina selama ini. Di sisi lain, Seungmin tak sengaja mendapati Hanna yang sepertinya memuntahkan makanannya lagi. Hanna pun lebih rela kelaparan dan kehausan dibandingkan berat badannya naik. Hanna yang mengira akan diejek terlalu obsesi pada berat badan lantas dibantah oleh Seungmin yang beranggapan setiap orang mempunyai standar hidup yang berbeda-beda. Seungmin pun memuji kerja keras dan kerennya Hanna, namun bagaimanapun ia harus mementingkan kesehatannya dan tidak melukai dirinya lagi. Nasihat dan penyemangatan Seungmin disambut bahagia oleh Hanna. Tanpa basa-basi lagi, Seungmin membenarkan perkataan Jina yang mana ia memang menyukainya selama ini. Seungmin pun tak ragu memberitahu sejak kapan dan mengapa ia menyukai Jina. Di kesempatan itulah Jina meminta maaf telah mencium Seungmin tanpa persetujuannya terakhir kali. Seungmin kembali memberanikan diri dengan berkata agar Jina melakukannya lain kali lagi dengan menaruh ketulusan di dalamnya. Sontak perkataan itu terus terulang-ulang di pikiran Jina hingga detak jantungnya pun terdeteksi terus meningkat. Di studio, evaluasi bulanan para trainee sedang berlangsung. Hanna yang telah menjadi trainee selama 6 tahun masih dinilai setara dengan amatir. Namun berbeda dengan Jina yang baru 4 tahun menjadi trainee, namun kemampuannya sudah setara dengan idol yang telah debut. Keesokannya, Jina lagi-lagi kehilangan barangnya. Pagi buruknya itu kembali cerah ketika Seungmin memberinya hadiah tas couple untuk peringatan ke-22 hari hubungan mereka. Jina kembali menilai Seungmin terlalu kekanak-kanakan walaupun ia tak bisa menyembunyikan senyumnya juga. Diam-diam Hanna dan Hyung-tak terlihat kesal melihat itu. Hyung-tak pun kembali teringat masa lalu mereka, yang mana ia selalu membuat Jina menunggunya. Ia pun akhirnya sadar bahwa selama ini hanya Jina yang mengingat dan merayakan hari peringatan kencan mereka. Di saat seperti itu, Jina malah mendapati foto-fotonya di lokernya dan tulisan aneh yang mengatakan mereka akan segera bersama. Baul merayakan hari bergabungnya mereka di klub TikTok-nya. Dan di sana kini gantian Jina yang memberi perlakuan hangat dan pelindungan kecil untuk Seungmin. Di kesempatan itu, Hanna membicarakan penyanyi Namgung Jonga yang merupakan favoritnya. Seungmin pun dibuat kaget dengan Hanna yang mengetahui penyanyi favoritnya juga yang sebenarnya tak banyak dikenal orang. Jina pun sedikit merasakan kecemburuan melihat kedekatan antara Hanna dan Seungmin. Hanna yang awalnya tak menyukainya akhirnya mengaku Seungmin adalah anak baik setelah ia mengenalnya lebih jauh.
Di sanalah Hanna menanyakan apakah Jina menyukai Seungmin. Jina yang masih tidak tahu perasaannya sontak membantah hal itu karena hubungan mereka hanyalah sebatas kontrak saja. Tidak seperti biasanya, Hyung-tak meminta tolong sesuatu pada Hanna. Hingga hal itu membuat Jina tiba-tiba punya janji penting dengan agensinya sehingga ia menunda makan malamnya bersama Seungmin. Perlakuan manis Jina pun membuat Seungmin salting sendiri. Ia pun tiba-tibanya diajak Hanna untuk ke acara tanda tangan penyanyi favorit mereka. Setelah acara itu, mereka malah tak sengaja bertemu dengan Jina dan Hyung-tak di sana. Di balik itu semua, ternyata Hanna menstalking media sosial Seungmin hingga mendapati dan mencari tahu sosok penyanyi favorit Seungmin itu. Sebelumnya, Jina datang ke kafe atas permintaan Hanna. Dan tentu saja itu adalah permintaan tolong dari Hyung-tak pada Hanna tadi. Jina pun tak ada pilihan lain selain meladeni keinginan Hyung-tak. Di sana Hyung-tak ingin menebus semua kesalahannya dengan memberi hadiah yang seharusnya ia berikan pada Jina ketika hari peringatan kencan dan hari ulang tahun Jina. Melihat itu, Jina menegaskan pada Hyung-tak bahwa dulu yang diinginkannya bukanlah hadiah melainkan kehadirannya. Saat itulah ia melihat kedekatan Seungmin dan Hanna di sana. Kehadiran Hyung-tak tentu membuat Seungmin cemburu. Begitu juga dengan Jina yang cemburu tidak diberitahu kepergiannya dengan Hanna. Jina segera menjelaskan yang ia tidak tahu bahwa Hyung-tak adalah orang yang akan ia temui. Berbeda dengan Seungmin yang memang dari awal memilih akan pergi bersama Hanna, Jina pun merasa bahwa orang yang harusnya marah adalah dirinya. Jina yang pergi dengan perasaan marah malah diberi senyum aneh oleh lelaki yang ditabraknya. Sementara Hyung-tak dibuat khawatir dan marah pada Seungmin yang telah membiarkan Jina pergi sendiri. Ia pun kesal Seungmin tidak mengetahui pacarnya telah dikuntit selama ini. Dan yang benar saja, lelaki itu adalah sosok penguntit yang selalu mencuri barang Jina dan juga menulis surat bahwa mereka akan segera bersama. Lelaki bernama Pak Junwoo itu sangat senang ketika Jina mengenalinya sebagai anggota bisbol. Yang bisa dilakukan Jina saat itu hanyalah melarikan diri. Di waktu itu, Hyung-tak akhirnya mendapat telepon dari Jina yang memberitahu keadaan daruratnya sekarang ini. Namun telepon itu putus ketika Junwoo berhasil menemukannya. Selama ini pula Junwoo merasa bahwa Jina juga mempunyai perasaan yang sama dengannya. Ia pun merasa mendapat kesempatan ketika Jina telah putus dengan Hyung-tak. Namun semuanya semakin menjengkelkan baginya saat Jina tiba-tiba punya pacar yang jauh dari standarnya. Tentu hal itu membuat Junwoo marah karena seharusnya Jina bisa memilih dan berkencan dengannya saja. Untungnya saat itu datanglah Seungmin. Kehadiran Seungmin tentu semakin membuat Junwoo kesal dan marah. Jina pun mengambil kesempatan itu dengan memukulinya. Seungmin yang telah menelpon polisi membuat Junwoo memutuskan melarikan diri. Dalam perjalanan itulah ia bertemu dengan Hyung-tak. Barang-barang Jina yang tergeletak di sana akhirnya disadari Hyung-tak bahwa teman bisbolnya itu adalah pelaku penguntit Jina. Pada akhirnya Junwoo berhasil ditangkap dan akan dihukum setelah dikeluarkan dari sekolah. Di sanalah Hyung-tak memperingati Seungmin untuk bisa menjaga Jina selaku pacarnya. Jina berusaha menenangkan Seungmin bahwa ini bukanlah salahnya dan Seungmin adalah orang yang berhasil menyelamatkannya dari kejadian tadi. Namun tetap saja Seungmin merasa bersalah dan berjanji akan selalu menghantar Jina pulang. Jina yang tinggal sendiri karena orang tuanya bekerja di Jeju tentu membuat Seungmin khawatir dan gelisah. Jina pun tanpa ragu mengajak Seungmin masuk ke rumahnya jika ia memang sekhawatir itu. Di sana, Seungmin berusaha menenangkan dirinya untuk bisa kuat sebagai orang yang harus melindungi Jina. Di malam itu, mereka menghabiskan waktu untuk makan bersama. Dan kini gantian Jina yang harus tenang ketika Seungmin menunjukkan perilaku baiknya lagi. Waktu yang berlalu membuat Seungmin tertidur di bahu Jina. Hingga hal itu membuat keduanya tertidur bersama dalam posisi itu. Esok hari, Minji dibuat kesal ketika mendengar Junwoo yang hanya mendapat masa percobaan saja. Kehadiran Hyung-tak di sana segera membuat Jina berterima kasih untuk kesekian kalinya.
Hyung-tak pun meminta Jina untuk bisa berteman sebagai balasannya. Di klub TikTok, Min-ji mengajak mereka semua untuk berliburan bersama ke rumah liburannya. Hyung-tak yang mendengarnya segera menawarkan diri untuk ikut juga selaku teman Jina. Sebelumnya, ibu Jina menelpon anaknya setelah mendengar kasus penguntitan itu. Jina pun meminta agar ibunya tidak perlu ke sana karena saat ini ia telah punya seseorang yang bisa diandalkannya. Baul dibuat tertegun melihat rumah liburan Min-ji yang diberikan oleh orang tuanya. Mereka pun semua terpaksa memenuhi permintaan Min-ji untuk bermain permainan itu, sementara Seung-min sibuk mengabadikan momen itu menggunakan kamera videonya. Dari situ, Hyung-tak mengakui Seung-min sebagai anak yang cukup imut. Jina pun meluruskannya bahwa Seung-min memang imut secara keseluruhan. Saat memasak, Hanna berusaha membantu Seung-min. Ia pun meminta untuk tidak membuat pedas makanan itu. Namun ketika Jina mencobanya dan merasa tidak pedas, Seung-min pun melupakan permintaan Hanna tadi dan hanya fokus pada kesukaan Jina saja. Tentu hal itu semakin membuat Hanna kesal sendiri. Min-ji kembali mengajak mereka bermain permainan berbisik. Jika ada yang penasaran dengan pertanyaan yang diajukan pembisik, maka ia harus membayarnya dengan mendapat pukulan. Satupun dari mereka bahkan tak penasaran dengan pertanyaan yang diajukan Min-ji. Ketika giliran Baul, Jina pun menjawab Hyung-tak sebagai jawaban dari pertanyaan itu. Tentu hal itu membuat Seung-min penasaran dan rela membayarnya dengan mendapat pukulan. Namun ternyata pertanyaan yang ditanyakan Baul adalah siapa orang yang terlihat seperti menyelinap ke dapur untuk makan tengah malam. Pertanyaan sepele itu tentu disambut tawa oleh Baul dan Jina sendiri. Namun hal itu tetap membuat Seung-min penasaran jika Jina menjawab Hyung-tak sebagai jawabannya. Tiba giliran Hyung-tak yang menanyakan pertanyaan pada Hanna. Hanna yang menunjuk Seung-min sebagai jawabannya tentu membuat Jina penasaran dan rela dipukul meski dilindungi Seung-min juga. Pertanyaan yang diajukan Hyung-tak sendiri adalah siapa orang yang diminati oleh Hanna. Hanna yang memilih Seung-min sebagai orang yang diminatinya tentu membuat Jina kepikiran dan berusaha berpikir positif. Saat itulah Jina berkata kasar setelah dibuat kaget oleh kehadiran Seung-min. Hanna lagi-lagi berusaha mendapat perhatian Seung-min dengan ingin ditemani membeli obat sakit perut akibat makanan pedas tadi. Dalam perjalanan pun Seung-min mengaku tengah mengisi daya ponselnya sehingga tadi menemui Jina secara langsung. Seung-min pun menggoda Jina yang tadi rela dipukul untuk mengetahui pertanyaan itu. Jina pun tak ingin memberitahu alasan Hanna menunjuk Seung-min karena itu adalah rahasia permainan. Di malam itu, Seung-min kembali menikmati suara indah Jina sembari mengabadikannya lagi. Seung-min pun mengaku tak menyangka bisa berada dekat dengan Jina yang selama ini ia kagumi. Perlahan-lahan perkataan itu membuat mereka terbawa suasana, namun segera disadarkan oleh suara gonggongan anjing. Seung-min tanpa ragu berkata bahwa Jina harus merasa beruntung karena saat ini Seung-min telah berusaha menahan dirinya. Di balik itu ada Hanna yang dibuat kesal melihat kemesraan mereka lagi. Sesampainya di sana, Hanna yang terlalu marah dan merasa jijik akhirnya memberitahu pada Hyung-tak bahwa hubungan asmara Seung-min dan Jina hanya sebatas kontrak kencan saja. Saat itulah Hanna mendapat balasan pesan dari Seung-min yang menyuruhnya meminta obat itu pada Baul. Hyung-tak pun akhirnya mulai mengerti dengan situasi ini. Esok hari Jina langsung menanyakan apakah mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berkencan. Baul dan Min-ji pun merasa aneh dengan kepekaan Jina. Begitu juga dengan Min-ji yang langsung tahu rasa suka Jina terhadap Seung-min. Saat berbagi makanan yang tersisa, Jina terus mengajukan diri untuk mengambilnya. Hanna pun langsung menegur dan menyindir Jina yang selalu ingin mengambil segalanya dan itu sangatlah menjengkelkan baginya. Perkataan kasar Hanna tentu membuat Jina marah dan menanyakan alasannya yang bisa sekesal itu. Kekesalan Hanna itu akhirnya disadari Hyung-tak bahwa ia menyukai Seung-min. Hyung-tak pun memberinya nasihat untuk tidak terlalu menunjukkan emosinya dan menunggu waktu yang tepat, karena Hyung-tak pun sedang menunggu waktu yang tepat itu.
Esok hari, Gina segera meminta maaf pada Hannah dan berjanji tidak akan serakah lagi. Pembicaraan mereka terpotong ketika ada pengumuman penting dari agensi. Agensi mereka yang sedang terpuruk membuat mereka diharuskan untuk memberi uang investasi juga. Sontak hal itu ditentang keras oleh Gina yang menganggap itu tidak ada dalam kontrak mereka. Manajer mereka pun tidak akan meminta pada Gina selaku trainee dengan kemampuan yang baik. Namun sebagai gantinya, trainee seperti Hannah lah yang harus memberikan investasi itu. Tentu hal itu kembali ditentang oleh Gina dan terus berusaha membela kerja keras Hannah selama ini. Gina pun semakin berani dengan mengejek agensi itu yang meminta uang pada trainee mereka. Namun pembelaan itu tidak diterima oleh Hannah yang lebih rela memberi investasi pada perusahaan. Alhasil hanya Gina saja yang berani mengambil tindakan dengan memutuskan pergi dari sana. Untuk pertama kalinya, Gina melihat sisi dingin Hannah dan menyadari ada retakan pada hubungan persahabatan mereka. Di saat seperti itu, hanya Seungmin saja yang terlintas di pikiran Gina. Sesuai kontrak dan keinginan Seungmin, Gina memberanikan diri berbicara tentang masalahnya pada Seungmin. Mendengar cerita itu, Seungmin berusaha menghiburnya dengan meyakini Gina bahwa dia bukanlah orang yang bisa menyakiti orang lain. Gina pun mengakui rasa gelisahnya setelah meninggalkan agensinya begitu saja. Untuk itu, Seungmin menyarankannya agar Gina bisa mengunggah video nyanyiannya itu di media sosial. Tanpa agensi itu, bagi Seungmin, Gina sudah seperti penyanyi di matanya. Sekali lagi Seungmin berusaha meyakinkan Gina bahwa ini semua akan baik-baik saja. Gina menemui kakaknya bernama Ryusol yang mendengar bahwa adiknya itu telah mempunyai pacar baru. Tanpa ragu pula, Gina memberitahu bahwa mereka memiliki kontrak kencan. Gina pun mengakui bahwa ia mulai menyukai Seungmin dan berencana akan mengakui perasaannya itu setelah kontrak mereka berakhir. Sementara itu, manajer agensi berkata akan mengembalikan uang Hannah jika Hannah bisa mengembalikan Gina ke perusahaan ini. Ia pun memberitahu seberapa penting sosok Gina tanpa memikirkan perasaan Hannah lagi. Esok hari, Seungmin dibuat kagum dengan jumlah tontonan video nyanyian Gina. Pulpen Seungmin yang jatuh tidak ragu membuat Gina mengambil kesempatan untuk menggenggam tangannya. Seungmin pun lebih memilih menulis dengan tangan kiri dibandingkan harus melepas genggaman itu. Sementara Hannah terus dibuat muak dengan kebucinan Minji dan Baul. Di sana pun mereka menonton wawancara Hyungtak yang berhasil melakukan 3 home run. Di wawancara itu pun Hyungtak mengatakan ada seorang gadis yang ia harap bisa memberi dukungan padanya. Mereka pun tak menyangka bahwa Hyungtak masih menyukai Gina. Segera Seungmin menanyakan maksud dari wawancara Hyungtak itu. Hyungtak pun tidak memberi jawaban jelas dan hanya memperingati Seungmin bahwa permainan ini masih belum berakhir. Di waktu yang sama pula, Baul yang sibuk mencari power bank malah menjumpai kontrak kencan Seungmin. Mereka pun terus menertawai dan meledek kontrak kekanak-kanakan itu. Hannah kembali didesak untuk segera membujuk Gina kembali ke perusahaan mereka akibat videonya yang kini viral. Hyuntak yang menanyakan di mana Gina malah disambut kemarahan oleh Hannah yang telah muak mendengar nama itu. Hannah pun berusaha mendapatkan satu yang dimiliki Gina, yaitu tidak lain adalah Seungmin. Hannah mengakui perasaan sukanya dan memintanya untuk berkencan dengannya setelah kontrak kencannya dengan Gina telah berakhir. Seungmin berusaha tidak memberi harapan dengan mengaku bahwa ia sangat menyukai Gina dan perasaannya itu tidak akan berubah bahkan setelah kontrak itu berakhir. Penolakan itu kembali menuai kemarahan Hannah yang terus bertanya-tanya alasan mengapa orang lebih menyukai dan memilih Gina daripada dirinya. Saat itulah datang Gina yang menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Gina pun semakin memanas-manasi Hannah dengan mengingatkannya bahwa Seungmin adalah pacarnya. Keesokannya, sekolah dibuat heboh dengan kontrak kencan Gina dan Seungmin yang telah tersebar. Mereka pun menyudutkan Gina yang telah membodohi dan membohongi mereka semua. Pelaku yang menyebarkan itu tidak lain adalah Hannah.
Namun Jina berusaha tenang dengan membenarkan hubungan kontrak itu. Sementara Baul meminta maaf pada Seungmin dengan mengakui bahwa dialah orang yang mengeluarkan kontrak kencan Seungmin dari tasnya. Meski berusaha baik-baik saja, Jina merasa tetap kecewa pada Seungmin yang sampai sekarang tidak dapat dihubungi. Di balik itu, Seungmin ternyata dibohongi oleh Hanna yang berkata saat ini Jina sangat marah padanya karena telah membiarkan kontrak kencan itu bocor. Seungmin pun percaya saja dengan Hanna yang menyuruhnya untuk tidak muncul di hadapan Jina lagi. Postingan itu kembali terupdate dengan mengatakan Jina selalu memaksa, mengancam, dan bahkan menjadikan Seungmin sebagai budaknya. Semua kritikan pedas tertuju pada Jina. Di waktu yang sama, Hyung-tak baru mengetahui hal itu dan rela meninggalkan pertandingan pentingnya untuk menemui Jina. Jina semakin sulit menemui Seungmin yang entah kemana. Di sanalah ia menyadari foto yang tersebar diambil di ruangan itu. Ia pun langsung tahu bahwa Hannalah si pembuat postingan tersebut. Tanpa ragu pula, Hanna mengakui perbuatannya yang menginginkan agar Jina bisa merasakan kehilangan juga. Ia pun meluahkan perasaan bencinya pada Jina selama ini. Bahkan kepergian Jina dari agensi malah merugikan Hanna yang debutnya mungkin saja dibatalkan. Yang paling memuakkan bagi Hanna adalah ketika Jina kembali mendapat popularitas dari videonya yang viral. Hanna merasa dialah yang paling berusaha keras selama bertahun-tahun, namun mengapa harus Jina yang mendapatkan semua itu? Perkataan Hanna segera diluruskan Jina bahwa dia juga mendapatkan semuanya melalui kerja kerasnya untuk bisa setara dengan Hanna. Namun bagi Jina, proses itu menyenangkan karena mereka bisa mencapai impian bersama. Perkataan itu hanya semakin membuat Hanna marah karena menurutnya Jina tidak pernah merasakan kekalahan sepertinya. Hanna pun mengakui ia melakukan semua itu untuk bisa mengambil semua yang dimiliki Jina, baik itu popularitas maupun Seungmin juga. Saat itulah mereka tiba-tiba mendengar suara Seungmin dari ruang penyiaran. Di sana Seungmin membenarkan bahwa mereka memiliki kontrak kencan yang memang awalnya ditolak olehnya. Seungmin langsung mengakui bahwa alasannya pernah menolak kontrak kencan itu adalah karena ingin berkencan sungguhan dengan Jina. Memang benar Jina selalu melakukan banyak hal tanpa persetujuan Seungmin. Namun Seungmin tidak mempedulikan itu karena rasa sukanya yang sangat besar pada Jina. Di saat orang-orang dibuat senyum mendengar pengakuan Seungmin, ada guru di luar yang berusaha menghentikan siaran itu. Sementara Seungmin masih melanjutkan pengakuannya yang mungkin saja akan terus mengalami cinta sepihak jika tidak terlibat dalam kontrak kencan itu. Alih-alih mengkritik Jina, Seungmin pun meminta mereka semua untuk mendukung cintanya agar bisa memulai hubungan nyata setelah kontrak kencan itu berakhir. Dukungan Seungmin itu membuat Jina dengan percaya diri tidak takut lagi dengan apa yang dilakukan Hanna. Karena apapun yang terjadi, Jina tidak akan jatuh semudah itu. Setelah siaran itu, Seungmin harus mendapatkan hukuman akibat menggunakan sistem penyiaran untuk keperluan pribadinya. Jina pun terus dibuat tersentuh dengan dukungan Seungmin. Setelah beberapa hari, rumor itu akhirnya mereda dan orang-orang mulai memberi dukungan pada mereka. Namun tetap saja Jina masih kepikiran akan Hanna yang tidak pernah datang ke sekolah lagi. Sementara Hyung-tak harus mendapat hukuman karena telah meninggalkan pertandingannya untuk menemui Jina. Ia pun baru sadar bahwa ini pertama kalinya ia memilih Jina daripada bisbol. Namun semuanya telah terlambat ketika Jina telah menemukan sosok lelaki yang lebih peduli padanya. Jina menemui Hanna dan menanyakan alasannya yang tidak masuk sekolah. Tetapi tetap saja Hanna masih bersikap dingin padanya. Jina pun meluahkan perasaannya dengan mengaku masih marah pada Hanna. Namun tetap saja ia merasa harus meminta maaf karena telah banyak membuat Hanna mengalami kesulitan. Jina yang masih menganggap Hanna sebagai teman mencoba memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan persahabatan mereka. Hal itu membuat Hanna memanfaatkan kesempatan itu dengan memberi satu syarat pada Jina. Jika ingin terus berteman dengannya, Jina tidak boleh melanjutkan kencan sungguhan dengan Seungmin. Hanna yang juga menyukai Seungmin meminta Jina untuk bisa melepaskan setidaknya satu hal itu. Dengan begitu Hanna akan melupakan semuanya dan akan kembali menjadi teman baik Jina.
Di balik itu, ada Seungmin yang mempersiapkan pernyataan cintanya pada Jina mengingat besok adalah hari terakhir kontrak kencan mereka. Namun keesokan harinya, Jina malah mengajak Seungmin untuk bolos sekolah bersama. Permintaan itu tentu tidak bisa ditolak oleh Seungmin yang sudah pasrah. Mereka pun mencoba menikmati kencan yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Sementara itu, kemesraan Minji dan Baul harus rusak ketika Hana akhirnya masuk sekolah. Ia pun kembali dibuat kesal ketika mendengar Seungmin dan Jina yang belum datang. Hyungtak akhirnya melihat kehadiran Hana setelah beberapa lama. Hana pun memamerkan dirinya yang sepertinya akan berhasil memutuskan hubungan Jina dan Seungmin. Namun perkataan itu disambut sinis oleh Hyungtak yang mengasihani Jina karena tulus menganggap Hana sebagai teman. Jina dan Seungmin masih saja menghabiskan waktu bersama. Tak sengaja pun Jina mendapati Seungmin yang ternyata sering mengirim permintaan dan keluhan pada pusat pelayanan untuk memperbaiki lampu lalu lintas di depan rumah Jina. Lampu lalu lintas itu akhirnya telah diperbaiki setelah banyaknya permintaan yang dikirim oleh Seungmin. Tinggal beberapa menit kontrak kencan mereka akan berakhir. Di saat Seungmin berusaha mempersiapkan diri, ada Jina yang dibuat sedih akan itu. Jina pun menyempatkan diri untuk berterima kasih atas kenangan indah yang diberikan Seungmin selama 50 hari ini. Seungmin pun mengingatkannya bahwa masih banyak hari yang bisa mereka habiskan ke depannya. Namun hal itu ditentang Jina yang menganggap semuanya telah berakhir usai kontrak mereka yang telah habis. Jina kembali berterima kasih atas semuanya dan meninggalkan Seungmin begitu saja. Seungmin menjalani harinya seperti biasa tanpa Jina lagi. Begitu juga dengan Jina yang menjalani harinya tanpa keceriaan Seungmin lagi. Kesedihan Jina itu langsung disadari Hyungtak. Jina pun tidak bisa menahan jatuhnya air matanya ketika memberitahu hubungannya yang berakhir dengan Seungmin. Sontak hal itu dipertanyakan Hyungtak apakah Jina juga menangis seperti ini saat mereka telah putus. Jina membenarkan itu dan meluruskannya bahwa ia selalu dibuat menangis oleh Hyungtak saat mereka pacaran, bukanlah saat mereka putus. Hyungtak pun jujur bahwa sebenarnya ia menunggu hari di mana berakhirnya kontrak kencan itu. Namun sepertinya itu tidak berjalan sesuai keinginannya ketika ia hanya mampu menawarkan dirinya untuk menjadi teman Jina saja. Hyungtak memberi saran pada Jina untuk tidak merelakan cintanya demi orang yang selalu menyakitinya. Kesedihan Seungmin langsung disadari juga oleh ayahnya yang tahu ia habis putus dengan pacarnya. Ayahnya pun memberi saran untuk mencoba menemui wanita itu lagi karena ada kemungkinan wanita itu sedang menunggunya. Seungmin yang takut dianggap egois mencoba mengumpulkan kepercayaan dirinya dengan akan mencoba menemui Jina. Sementara Jina kembali dihubungi Hana yang ingin berbicara dengannya. Namun dalam perjalanan, Jina yang melihat lampu lalu lintas tentu teringat akan Seungmin lagi. Hana menyambut bahagia pilihan Jina yang lebih memilih persahabatan mereka daripada Seungmin. Jina pun mulai sadar dengan pemikiran aneh Hana terhadap definisi teman sejati. Apakah Jina tidak boleh lebih populer darinya? Apakah Jina harus putus jika Hana juga jatuh cinta pada pacarnya? Apakah itu yang dimaksud teman sejati oleh Hana? Jina akhirnya sadar bahwa ia tidak membutuhkan teman seperti itu. Dan sepertinya keputusannya memutuskan Seungmin demi Hana adalah kesalahan besar yang telah dilakukan Jina. Ia pun memutuskan persahabatan mereka dan memberi saran pada Hana agar bisa berhenti menjadikan Jina sebagai alasannya tidak mendapat apa yang diinginkannya, karena pada akhirnya Hana sendiri yang tidak mampu mendapatkan keinginannya itu. Jina menyadari yang dirinya harus mempertahankan Seungmin alih-alih teman toksiknya itu. Begitu juga dengan Seungmin yang menyadari dirinya harusnya tidak membiarkan Jina pergi begitu saja. Pada akhirnya Jina juga mengungkapkan perasaan sukanya pada Seungmin selama ini, dan tentu saja Jina tahu bahwa Seungmin yang lebih-lebih banyak menyukainya. Jina kembali mendengar kabar Hana yang telah keluar dari sekolah. Minji yang tulus menganggap Hana sebagai teman akan terus memberi dukungan pada jalan yang dipilih Hana.
Ia pun bersedia menunggu didatangi dan dihubungi Hana kapan saja. Gina berusaha menghibur Minci yang baru saja berpamitan dengan Hana. Saat itulah datang Baul yang memberitahu Seungmin sedang menunggu Gina di atap. Seungmin kembali memberi kontrak kencan pada Gina yang masa berlakunya seumur hidup. Seungmin pun mengambil kesempatan dengan menandatangani kontrak itu dengan cara lain. Pada akhirnya, Seungmin berhasil menjadikan hubungan kontrak itu menjadi nyata dan mengakhiri cinta sepihaknya pada Gina selama ini.